Episode 11. Lama banget Ra? Tanya Ratih. Tiba-tiba kebeletih. Mungkin semalam makan cabe terlalu banyak. Bohong Dara dan diangguki Ratih percaya. Udah selesai ya Tih? Tanya Dara yang melihat semua jam tangan sudah dipek Ratih rapi. Udah. Ini udah mau istirahat. Makan yuk lapar gue. Ajak Ratih. Makasih ya. Yuk. Jawab Dara karena memang dia juga lapar karena tenaganya sudah terkuras habis oleh sang atasan. Ra, kenapa lu belum hamil juga Ra? Tanya Ratih yang memang tahu kalau Dara sudah menikah 6 bulan. Lu kebon ya? Tanya Ranti lagi dan diangguki Dara jujur. Kenapa kebon Ra? Lu masih muda nanti malah hormonnya kering lagi. Bisa-bisa malah mandul dan suami cari wanita lain Ra. Hamil aja deh mana tahu bisa buat suami lu berpikir untuk kerja di sini. Ucap Ranti membuat Dara diam sejenak. Ibunya juga sudah meminta dirinya untuk hamil. Karena menginginkan cucu tapi bagaimana dengan hubungannya bersama David? Anak siapa nanti yang akan dia kandung? Iya Ra, ada tuh tetangga gue yang kebanyakan main kebon jadinya udah 10 tahun nikah nggak dapat anak. Akhirnya suaminya selingkuh. Cerita Ratih. Kayaknya lu harus coba ajan suami lu bicara deh Ra. Bilang kalau lu udah kepengen punya anak. Tapi Mas Heri bilang belum bisa Tih. Masa kawin mau punya anak nggak mau? Nggak gentle banget deh suami lu? Kesal Ranti. Dara berpikir memang benar dia harus bicara ini pada Heri. Suaminya siapa tahu karena dia hamil David akan menjauhinya. Biasanya lelaki akan berhenti mengejar istri orang saat wanita itu hamil. Karena tidak akan mungkin David mau bertanggung jawab untuk anak itu. Dan Heri akan sering pulang karena rindu dengan anaknya. Ya, sepertinya ini keputusan terbaik batin Dara. Hari ini Dara pulang dengan menggunakan taksi. Dia ingin ke salon untuk mempercantik diri dan tubuhnya agar sang suami makin tergila-gila saat pulang nanti. Dara sudah bertekad untuk merubah penampilannya menjadi lebih cantik. Meski dengan uang dari David. Sayang kamu di mana? Pesan David tapi tak dihiraukan oleh Dara, dia tengah sibuk mempercantik dirinya saat ini. David mencoba menghubungi Dara beberapa kali tapi tak diangkat oleh Dara. David pikir Dara marah dengannya karena perbuatannya di toilet tadi. David mengetahui kalau Heri sudah kembali ke Lombok. Karena David meminta orang untuk memata-matai rumah Dara agar dia bisa bebas masuk. Dara melihat tampilan rambutnya yang pendek dan lebih fresh serta wajahnya yang glowing dan kulitnya harum setelah dilulur. Puas satu kata yang bisa Dara ucapkan saat ini, yaitu puas dengan penampilan barunya. Dara mengecek ponselnya dan melihat jam sudah pukul 8 malam. Panggilan tak terjawab hingga 10 kali dan pesan dari David yang mengkhawatirkan dirinya. Andai saja David suaminya saat ini sudah pasti Dara akan bahagia. Tapi berbeda suaminya Heri, lelaki yang sekarang sudah berada di Lombok. Aku di salon Mas. Jawab Dara. Seketika ponselnya berbunyi. Halo, kamu di mana sayang? Di salon Mas. Jawab Dara dari seberang sana membuat David merasa lega, tadinya dia sudah berpikir negatif. Takut Dara dirampok atau diculik orang karena pulang sendiri? Syukurlah kalau kamu tidak kenapa-napa. Mas khawatir sekali kamu tidak membalas pesan dan telepon Mas. Kamu kirim lokasi sekarang Mas ke sana. Nggak usah, kirim sekarang. Titah David membuat Dara tak bisa berbuat apa-apa lagi.
David jika sudah berkehendak tidak akan bisa ditolak, jadi percuma saja kalau berdebat. Sayang, lain kali jangan buat aku khawatir begini, ujar David. Kamu tahu jantungku lemah saat menghubungimu beberapa kali tidak diangkat, pikiranku sudah melalang buana takut kamu nyasar ataupun diculik orang jahat. Omel David membuat Dara tertawa kecil. Siapa yang mau menculikku, Mas? Nggak akan ada yang bisa dia harapkan dari aku. Siapa tahu mau minta tebusan. Ke siapa? Mas Harry, hahaha, mau bayar pakai apa, dia buat makan saja susah. Iya, sama akulah mintanya. Bakalan aku tebus berapapun dan kamu jadi hak paten milik aku. Jawab David serius membuat jantung Dara berdegup kencang. Sebegitu berharganya dirinya untuk David, tapi sayang dia tak bisa melepaskan Harry begitu saja. Andai saja kita bertemu lebih awal, sudah pasti kamu sekarang jadi istriku. Dan kita akan bahagia bersama anak-anak kita. Tapi sayangnya Mas Harry yang membawaku kemari, Mas. Kalau bukan karena menikah dengannya, kita tidak akan pernah bertemu. Karena aku akan tetap di kampungku. Jawab Dara tersenyum miris, tapi dia tak menyesali semua itu. Sayang, malam ini menginap di apartemenku ya, tawar David. Aku lelah, Mas. Mas janji tidak akan mengerjaimu. Mas hanya ingin memelukmu semalaman. Itu saja, pinta David dan diangguki Dara setuju. Besok bagaimana aku bekerja? Tanya Dara. Nanti Mas pesankan pakaian untukmu, ujar David dan diangguki Dara setuju. Ran, ini yang terakhir kalinya kamu begini, kalau Dara curiga padaku bisa gawat, Ran. Tapi aku kangen kamu, Mas. Mau bagaimana lagi, ini maunya si jabang bayi lo, jawab Rania manja. Tapi kan sudah ada jatah masing-masing, kamu hanya menunggu giliran kamu saja. Mas gatalnya sekarang digaruk, besok mana bisalah. Ucap Rania sambil membuka satu persatu kancing kemeja Harry dan mengasteris lembut da suaminya ini membuat Harry melenguh. Ran, semalam bukannya sudah. Tapi aku mau lagi, Mas, bisik Rania mesra. Dia tak ingin melepaskan suaminya begitu saja. Rania ingin dirinya terus meninggalkan kenangan indah untuk Harry agar suaminya ini bisa perlahan-lahan melupakan istri keduanya itu. Rania membuka celana Ri dan langsung duduk di pangkuan sang suami yang tengah menikmati tehnya pagi ini di kursi makan. Kamu tidak pakai L*, men, Ran? Tanya Harry terkejut, karena saat ini Rania sudah mengg***kan miliknya pada milik Harry. Rania tersenyum engkal dan mas***kan pelan. Ahem. Rania menggerakkan pengg***L-nya pelan, membuat Harry tak bisa menguasai dirinya lagi. Dia langsung bip R istri pertamanya ini, tapi tiba-tiba terlintas wajah Dara. Perem inannya dengan Dara saat itu masih sangat membekas untuk Harry karena Dara tiba-tiba saja agar shift membuatnya kewalahan. Terus R***cu-nya membuat Rania menghentikan aksinya. Ulangi, Mas. Ujar Nia kesal. Maksudku Rania alak Harry, tapi Rania tak percaya begitu saja. Dia berdiri dari pangkuan Harry. Ran, mau kemana? Ini belum selesai. Selesaikan saja sendiri. Aku tidak mau. Rajuk Rania. Ran, maaf, kamu tahu kan pikiranku sekarang sedang kacau. Seharusnya sekarang aku masih bersama Dara, tapi justru aku terbang kemari untuk mementingkan kamu dan bayi kita, bujuk Harry. Aku tidak masalah jika kamu memiliki istri lagi, Mas.
Karena keluargamu tidak menginginkan aku, tapi jangan di saat kita bercinta kamu malah mengingat istri keduamu. Sakit mas, bentak Rania. Ya, maaf. Maaf Ran. Aku mengaku salah dan tidak akan mengulanginya lagi, tolong selesaikan ini ya. Mohon. Harry menarik tangan Rania dan menuntunnya ke arah miliknya yang masih berdiri. Rania menepis tangan Harry lalu segera pergi ke kamar mandi. Mood bercintanya sudah hilang. Dia juga harus memberikan pelajaran untuk Harry agar tak membandingkannya dengan perempuan kampung itu karena bukan levelnya menurut Rania. David menepati janjinya. Semalam dia hanya memeluk Dara. Mas, aku berangkat duluan ya, ujar Dara saat sudah bersiap dengan pakaian kerjanya. Sayang, serempak saja. Tapi nanti orang malah curiga mas. Aku turunkan kamu di tempat biasa. Ucap David dan diangguki Dara setuju. Mas, pakaian kotornya aku bawa saja ya. Ditinggal saja sayang, biar nanti kalau kamu menginap di sini ada pakaiannya. Siapa yang nyuci nanti mas? Tanya Dara penasaran. Ada bibi yang datang 2 kali seminggu buat beres-beres, jawab David. Pantas saja bersipikir Dara, padahal mereka terakhir ke sini seminggu yang lalu. Mas, aku minta uang dong. Bukannya hari ini kami gajian. Ucap Rania. Iya, sudah aku transfer ke rekening kamu. Mas lebihkan 1 juta lagi ya. Buat aku beli susu hamil dan itu mas buat beli lingerie baruku sudah banyak yang sobek. Bulan lalu bukannya juga lebih Ran. Bukan bulan kemarin itu mas. Tapi bulan satunya lagi. Lagian jangan pelitlah mas, aku kan sedang hamil anak kamu jadi butuh banyak gizi mas. Nggak mau kan kalau nanti anaknya lahir kekurangan gizi. Apa kata tetangga koba cerocos Rania? Nanti aku izin Dara dulu. Aku cari alasan yang tepat biar dia nggak curiga. Masa mau kasih istri sendiri harus mikir-mikir mas. Nggak kasihan apa sama anaknya? Kamu banyak maunya sekarang. Kesal Harry. Mas, ini juga untuk anak kamu. Kalau lingerie itu untuk kamu juga mas. Kalau aku seksi siapa yang senang, kamu kan? Jangan perhitungan begitu napa. Oceh Rania membuat Harry pusing dan mentransfer uang 1 juta lagi pada Rania. Untung saja dia belum transfer pada Dara. Ting. Notifikasi ponsel Dara berbunyi dan dilihatnya jumlah uang masuk 2 juta. Kenapa lagi suaminya ini hanya mengirim 2 juta? Ponsel Dara berbunyi dan dia segera mengangkatnya. Halo mas. Sayang. Maaf ya mas, kirim 2 juta dulu, tiba-tiba tadi ibu telpon katanya dia lagi nggak enak badan mau berobat ke dokter, jadi mas lebihkan untuk ibu sayang. Ibu sakit mas? Tanya Dara. Biasalah, sakit tua sayang. Kamu nggak apa-apa kan mas kirim 2 juta dulu? Tanya Harry membuat Dara terdiam sejenak. Sebenarnya tidak masalah karena ATM yang diberikan David jumlahnya jauh dari kata cukup. Tapi Dara sedikit curiga kenapa akhir-akhir ini sang mertua sering meminta uang pada suaminya. Padahal setiap bulannya sudah diberikan jatah masing-masing. Sayang, kamu keberatan? Itu mas. Tidak, kalau memang untuk ibu tidak keberatan mas. Jawab Dara gugup. Iya, untuk ibu lah sayang. Iya, sudah aku tutup dulu ya, aku masih ada pekerjaan. Ucap Harry. Iya mas. Hati-hati, jawab Dara menutup ponselnya. Perasaan Dara sedikit mengganjal, apa iya sang mertua sakit? Tapi jika dia menghubungi mertuanya justru sangat lancang karena tidak percaya pada sang suami, tapi Dara benar-benar penasaran. Aku kesana sebentar ya.
Mau telpon ibuku? Ujar Dara menunjuk ke arah toilet dan diangguki Ratih. Dara mencari nomor ibunya dan segera menghubungi. Halo nak, halo bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar Ra? Baik bu. Bu aku mau tanya mertuaku bagaimana kabarnya ya bu? Baik Ra. Tadi pagi ibu bertemu dia di pasar. Dia sedang belanja sayur. Katanya hari ini adiknya yang dari Bengkulu mau datang jadi masak banyak. Jawab sang ibu. Ada acara apa bu? Ibu kurang tahu Ra. Kata beliau hanya berkunjung biasa. Silaturahmi? Memangnya kenapa Ra? Enggak bu, hanya menanyakan kabar saja. Berarti beliau sehat-sehat saja kan bu? Alhamdulillah sehat nak. Kalau ada yang sakit pasti kamu atau Heri segera dikabari. Ujar sang ibu membuat Dara semakin curiga. Apa alasan sang mertua saja agar terus mendapatkan uang Heri dalam jumlah lebih? Iya sudah kalau begitu bu. Lusa aku gajian nanti aku kirimkan untuk ibu dan adik ya. Beli yang bermanfaat bu. Iya nak. Terima kasih ya, jaga diri di sana. Iya bu. Sama-sama ucap Dara menutup ponselnya.